yang tak dimiliki oleh kaum Wahabi itu ya ini, ya, yaitu sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Azabiku semua dimuliakan Allah. Indonesia itu mempunyai budaya yang hebat, yakni budaya yang ada di pesantren, termasuk pola-pola kajian yang ada di dalamnya. Mesir tidak punya pesantren, Saudi tidak punya pesantren, Yaman itu baru belakangan, ya, Al-Habib Umar buat Darul Mustafa. Itu angkatan pertamanya Al-Habib Munzir, ya, Al-Musawwad dan Habib Jindan. Ya. Dalam mendirikan Ribat Darul Mustafa, ya, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pun terinspirasi banyak dari negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Meskipun secara keilmuan dan akhlak, ya, bangsa ini banyak mengambil istifadah dari Al-Habib Umar, ya. Terkhususnya ya alumni-alumni pesantren yang ada di Indonesia itu untuk tidak minder. Karena secara sanad keilmuan itu sangat diperhitungkan, ya. Tidak usah merasa keder, ya. Sanad ulama Indonesia itu terkhususnya sanad Lirboyo, sanad Tebu Ireng, sanad Gontor dan lain-lain. Ya, di negeri kita tercinta ini sangat diperhitungkan asabiku semua. Apalagi di pesantren itu ada program Bahsul Masail yang bisa memecahkan berbagai permasalahan klasik. Ya. Namun penting juga, ya, agar pembahasan Bahsul Masail itu ditekankan pada permasalahan kekinian. Contoh saja asabiku semua kitab Hasiyah Syekh Zakaria Al-Ansari yang ditulis, ya, untuk menjawab persoalan pada zaman itu. Karenanya sudah semestinya, ya, pesantren, ya, untuk melakukan pembaruan. Ya. Untuk zaman sekarang kita perlu tuh membuat hasyiah-hasyiah baru. Ya, persoalan sekarang itu sudah tambah banyak. Ya, ada persoalan lama yang muncul kembali. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah, negeri ini sudah tidak perlu mengimpor pemikiran dari luar Indonesia. Ya, apalagi khususnya Timur Tengah. Karena keislaman di negeri ini sebenarnya sudah berasal dari Timur Tengah sana. Ya. Dulu, ya, yang diamalkan ulama Madinah dan Mekah sudah diamalkan oleh orang di Nusantara hari ini. Dan yang paling terbuka mengamalkannya itu adalah pesantren-pesantren. Ya, maka kita perlu bangga tuh, ya, menjadi bagian pesantren. Ya, sahabat semua yang rahmati Allah, yang tak dimiliki oleh kaum Wahabi itu ya ini, ya, yaitu sanad. Ya. Apa itu sanad? Sanad merupakan hal yang penting dalam dunia Islam, khususnya dalam menjaga validitas informasi yang disampaikan dari guru ke guru. Ya. Dari masa Rasulullah SAW hingga guru kita, atau dari penulis kitab hingga kita yang mempelajari kitab tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Dr. Mahmud Tohan, ya, dalam kitabnya Taisir Mustalahul Hadis, bahwa sebuah khabar atau kabar, ya, tidak dapat diterima kebenarannya sebelum diketahui terlebih dahulu ketersambungan sanadnya. Ya. Dr. Mahmud Tohan, ya, itu menyebutkan sebuah definisi sanad secara bahasa dan istilah dalam Taisir Mustalahul Hadis. Lughatil mu'tamadi, ya, wa summiya kadzalik li'anna al-haditsa yastanidu ilaihi wa ya'tamidu alaihi wastilahan silsilatur rijalil muwassilatu lil matni. Sanad secara bahasa adalah al-mu'tamad, tempat bersandar atau bergantung. Dinamakan demikian sebab hadis disandarkan kepada sanad atau bergantung kepadanya. Secara istilah, sanad adalah silsilah para perawi yang menyambung, ya, hingga ke matan. Itu Dr. Mahmud Tohan, ya, dalam Taisir Mustalahul Hadis. Ya.
Maktabah Al-Ma'arif, cetakan ke-10, tahun 2004, halaman 19. Nah, ya sahabatku semua, sanad merupakan kekhususan umat Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki umat-umat sebelumnya. Ya. Terkait hal ini, Al-Imam Asy-Sakhawi itu menulis dalam karyanya Fathul Mughith, ya, Bisyarah Alfiyah Al-Hadis, sebuah bab khusus yang menjelaskan hal ini. Imam As-Sakhawi, ya, itu menyebutkan wa qad ruwina min tariqi Abil Abbas ad-Daghuli qala sami'tu Muhammad bin Hatim bin al-Muzaffar yaqul innallaha qad akrama hadhil ummata wa syarrafaha wa faddalaha bil isnad wa laysa li ahadin minal umami kulliha qadimiha wa hadithiha isnadun innama huwa suhufun fi aydihim wa qad khalatu bi kutubihim akhbarahum falaysa indahum tamyizun baina ma nazala minat Taurati wal Injili wa baina mal hakuhu bi kutubihim minal akhbari allati akhazuha an ghairi thiqat. Ya. Telah diriwayatkan kepada kami dari jalur Abul Abbas ad-Daghuli, ia berkata, aku mendengar Muhammad bin Hatim ibn al-Muzaffar itu berkata, sungguh Allah memuliakan umat ini, umat Nabi Muhammad, mengagungkan dan mengutamakannya dengan isnad. Tidak satu pun dari umat sebelumnya maupun setelahnya yang memiliki tradisi sanad. Mereka hanya memiliki suhuf, sedang suhuf tersebut tercampur dengan banyak informasi. Al-Imam As-Sakhawi dalam Fathul Mughith Bisyarah Alfiyah Al-Hadis. Itu Mesir, Maktabah Sunnah, cetakan ke-1, tahun 2003, juz 3, halaman 330. Ya sahabatku semua, tanpa sanad, kualitas dan otentisitas keilmuan dalam Islam tidak dapat dijamin keabsahannya. Ya sahabatku semua, pentingnya sanad ini dalam karyanya. Ya. Salah satunya yaitu Aqidah Salaf Imam At-Tahawi, ulasan dan terjemahan yang diterbitkan di Maktabah Darus Sunnah. Ya, terdapat satu bab khusus dalam kitab ini yang membahas tentang sanad. Ya, yaitu bab kedua dengan judul Sanad At-Tahawiyah. Ya. Di sini dijelaskan mengenai sanad dan keutamaannya. Sanad atau silsilah sangat penting dalam ilmu-ilmu keislaman. Semua ilmu dalam Islam wajib memiliki sanad supaya terjamin kemurniannya, berasal dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengutip perkataan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, wa hiya karamatun minallah li hadhihi al-ummah khassahum bihaduna sairil umam. Asanid atau sanad-sanad adalah karamah yang Allah khususkan terhadap umat ini, sehingga tidak terdapat pada umat yang lain. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu sanad digunakan untuk menguji validitas sebuah informasi berupa hadis, asar, dan khobar yang dibawa oleh seorang rawi, informan, atau guru atau syekh. Di samping itu, ulama hadis pada masa sebelumnya membaca sanad untuk memperoleh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dikarenakan semua sanad keislaman bersumber dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, tabi'in, dan ulama yang soleh. Inda zikris salihin tanzilur rahmah. Rahmat turun setiap kali disebut nama orang-orang soleh. Ya, sahabatku semua, pasca selesainya masa tadwin atau kodifikasi dan tasnid, penyusunan kitab, fungsi sanad itu tidak seketat kajian-kajian sebelumnya. Saat ini, sanad itu digunakan untuk menjaga orisinalitas suatu ilmu, pemahaman, dan validitas suatu kitab dari seorang guru kepada pengarang. Ya, sanad pada masa ini dapat dikategorikan kepada 3 macam, sahabatku semua. Pertama, sanad riwayah atau ijazah.
kedua yaitu sanad fikrah, ya. Dan sanad yang terakhir itu sanad tarbiyah dan suluk, ya, rohani dan akhlak. Nah, sanad dalam kategori pertama itu berupa ijazah, ya, dari seorang guru kepada muridnya, ya, suatu kitab atau ilmu, ya, sebagaimana diperoleh, ya, dari guru sebelumnya. Sanad tersebut ya sangat penting untuk menghindari tadlis, ya, keterputusan sanad secara tersembunyi. Ya. Selain itu, sanad ini dengan kategori seperti ini juga sering digunakan dalam tabarukan, ya, memperoleh keberkahan dan menjaga ketersambungan riwayat ulama-ulama kontemporer, ya, dengan tokoh-tokoh ulama di masa lalu. Ulama yang menggunakan sanad kategori pertama ini biasanya dari kalangan ahli qiraat, ya, dari ahli qiraat, hadis, ya, dan musnid, ya, kompilator sanad, ya, dengan suatu sighat atau kalimat dari guru kepada murid. Ya, kalimat yang biasanya dipakai itu adalah ajaztulaka, ya, saya ijazahkan kepadamu. Ya. Ulama yang mahir dalam kategori sanad seperti ini adalah dulu, ya, ada Syekh Yasin Al-Fadani, ya, kemudian Abu Yasyeh Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, kalau sekarang itu Syekh Ali Jum'ah, dan Syekh Syahid Mamduh. Nah, yang kedua yaitu sanad fikrah atau sanad pemikiran, asabiku semua. Sanad dalam kategori ini diaplikasikan dengan talaqi, belajar langsung, baik secara formal seperti sekolah, kampus, pesantren, maupun informal, ya, seperti seminar, ya, pengajian atau kursus. Bahkan untuk memperoleh sanad fikrah, ya, dapat dilakukan secara otodidak. Ya. Kendati demikian, fikrah yang didapat melalui talaqi itu lebih kuat, asabiku semua, dan mantap dibandingkan otodidak. Ya. Nah, yang ketiga yaitu sanad tarbiyah atau dapat disebut juga dengan suhbah, yaitu interaksi langsung antar murid dan gurunya sehingga mewarisi kualitas spiritualnya. Ya. Sanad dengan jenis seperti ini itu dapat dijumpai pada ahli-ahli qalbu seperti ahli thariqah atau pesantren tradisional, ya. Sanad dalam kategori ini lebih baik, ya, dari kategori sebelumnya. Sebab dengan sanad inilah seseorang dapat mengubah akhlaknya sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan ulama salafus saleh. Ya. Ya, sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini kalau kita perhatikan, ya, tidak ada yang sampai kancah internasional melainkan ulamanya. Ya. Dulu Mekah, ya, Ka'bah itu, Mekah itu ulamanya penuh dengan orang Indonesia. Jadi kita itu jangan meremehkan kiai Indonesia. Ya. Ulama Indonesia dulu itu mulai dari Syekh Yasin Al-Fadani, ya, orang Padang. Al-Fadani itu Padang. Ya. Gelarnya itu Musnidul Alam, yang pegang sanad hadis seluruh dunia. Ya. Orang sedunia ini kalau tanya hadis minta sanad sama beliau. Termasuk Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu ngambil hadis dari beliau. Ya, termasuk Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz itu ngambil hadis dari beliau. Orang Indonesia, orang Padang. Ya. Belum lagi Kiai Ihsan Jampes Kediri. Ya. Sampai sekarang belum ada orang yang ngarang kitab sebaik beliau mensyarahkan kitab Minhajul Abidin lil Imam Al-Ghazali. Sampai kitab itu pernah dilombakan di Al-Azhar dan kitab itu menang. Ya. Cukup. Ya. Yang lain tidak usah mensyarahkan, cukup ini Kiai Ihsan. Ya. Ini orang Kediri, ya, sahabatku semua. Ya. Sampai kancah internasional loh. Al-Azhar itu sampai angkat tangan. Ya. Belum lagi ada itu Asy-Syaikh At-Tirmizi yang ngarang kitab Mauhibah Zil Fadl, sarahnya kitab Minhajul Qawim. Ya, kitab aslinya Muqaddimah Hadramiyah, disyarahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Minhajul Qawim. Ya. Di Khasiyah 4 mujallad, namanya Mauhibah Zil Fadl. Yang ngarang dulu. Jadi kalau kalian mendengar kitab Khasiyah Tirmizi itu orang termas, pacitan. Ya, Masya Allah, dan kitabnya mumpuni.
Ya. Belum lagi Kiai Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, orang Banten, ngarang kitab berpuluh-puluh kitab. Ya, sahabat semua dimuliakan Allah, Masya Allah. Ya, ini ulama Indonesia dulu sampai di sana. Ilmunya manfaat sampai sekarang. Orang Indonesia kitabnya bisa jadi rujukan di sana. Ya, Kasifatus Saja, sarahnya kitab Safinatun Najah. Ya, hebat orang Indonesia ini. Ya. Itu mereka ulama memang betul-betul sibuk ngurusin ilmu dan pondok pesantren. Nah, sekarang gaungnya sudah mulai redup. Ya, entah apa penyebabnya. Ya, ya seharusnya sahabat semua kita itu bersyukur tinggal di Indonesia. Ya, memiliki sanad keilmuan yang luar biasa. Dan lagi pondok pesantren berjamur tanpa ada masalah dan kendala. Ya, pondok pesantren ya, ini dibangun tidak ada masalah. Coba di Malaysia, bikin pesantren susah sahabat semua. Ya, coba di Brunei, ribet sahabat semua. Di Singapura apalagi. Kita di Indonesia bikin pesantren terkadang tanpa IMB, ya, sama pemerintah dibolehkan. Ya, kalau pondok dibiarkan gitu. Kan alhamdulillah syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya terkadang kita ini diracuni terus, dinamimai terus. Ya, untuk suzon, untuk ini macam-macam. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Habib Salim Asy-Syatiri itu beliau pernah mengatakan, kalian beruntung tinggal di Indonesia. Pondok mudah dibangun. Mumpung seperti ini, perbanyak tuh pondok pesantren. Bangun sebanyak-banyaknya. Universitas dan lain-lain. Khususnya yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ilmunya manfaat. Ya, jadi sahabat semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita yang terkhusus alumni pondok pesantren jangan minder. Ya, apalagi dengan kelompok sebelah yaitu Wahabi. Kita memiliki keistimewaan loh. Kita memiliki sanad ya, dari ulama-ulama top, dari ulama-ulama hebat. Itu yang sepatutnya kita jaga, kita sebarkan ke masyarakat awam, kita sebarkan ilmunya. Ya. Jangan asik sholawatan terus. Ya. Sekali-kali tuh jelaskan, ngaji kitab, ngaji ilmu. Ya. Ini enggak sholawatan terus, goyang-goyang. Ya. Ilmu ini yang penting. Sanad ilmu yang kalian dapat dari guru-guru kalian itu kalian sebarkan. Ya. Joget-joget. Ya. Ya, baru-baru kali ini kan di majelis ada kiai di Jawa itu kan, sebelum kehadiran tim hadrohnya itu kan pakai sonapo itu musik. Ya, sampai semua ini rahmatullah subhanahu wa ta'ala, susah sih. Ya, kalau kita itu pengen lihat majelis yang memang benar-benar majelis ilmu dan majelis sholawat itu yang benar-benar ilmu, sepertinya udah sedikit kurang ya. Atau enggak ada lagi, mungkin ya ada mungkin. Tapi kalau mau lihat yang memang benar-benar di situ majelis ilmu dan juga majelis sholawat tuh, majelis abagurus kumpul. Gak ada yang namanya aneh-aneh macam-macam. Ya, ilmu, zikir, sholawat, ya, gak seperti zaman sekarang. Itu ya menyedihkan sih. Ya sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itulah kami sampaikan. Sekali lagi, ya, bagi alumni pondok, ayo muncul keluar, sebarkan ilmu yang sudah kalian dapat itu dan ijazahkan kepada masyarakat. Nah, sahabat semua yang dirahmati Allah, mungkin itulah kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.